Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2201. Tenangkan dirimu, Nona Thompson. Jawab Cheryl perlahan setelah ragu sejenak. Kita tidak kalah dengan Harvey. Dia datang dengan dukungan, dan kita belum siap untuknya. Kita hanya kalah karena kita ceroboh. Aku sudah mendengar segalanya tentang dia. Ada alasan kenapa dia bisa memobilisasi begitu banyak orang kali ini. Pria itu tampaknya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia menangani masalah geomansi Benjamin di mansionnya, dan kemudian menyelamatkan cucu tersayang Penatua Horan. Karena trik kecil ini, dia bisa mendapatkan dukungan mereka. Namun, bantuan tidak bertahan selamanya. Kamu dari semua orang harus tahu, Nona Thompson. Apakah menantu yang menumpang ini berpikir dia bisa menginjak-injak kita hanya dengan sedikit bantuan, terutama ketika dia tidak memiliki kedudukan di Mordu? Dia hanya beruntung. Cheryl kemudian menarik napas dalam-dalam. Harvey tidak hanya menyinggung keluarga Xavier Walsing, tapi dia juga melawan keluarga Thompson. Dia bahkan memprovokasi Sin dan Wei Island Nation. Dia juga membuat marah biksu India itu. Tidak peduli bagaimana kita melihatnya, hanya masalah waktu sebelum dia selesai. Saat Alice mendengarkan deduksi Cheryl, kelegaan menyelimuti dirinya. Seperti yang dikatakan Cheryl, Harvey hanya bisa berhasil karena keberuntungan belaka dan bantuan jangka pendek. Tapi tanpa kekuatan sejati dan latar belakang yang kuat, berapa kali seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Sekali, dua kali. Setelah menyadari fakta itu, Alice segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berjalan menuju jendela dan melihat tebing jauh di depan. Aku tidak peduli apakah dia beruntung, atau apakah dia menggunakan semua bantuannya. Tapi kamu harus tahu. Aku akan membuatnya membayar karena merusak reputasiku. Aku ingin dia mati. Cherry tertawa licik. Apakah kamu tidak khawatir, Nona Thompson? Aku ingin dia mati juga. Aku sudah melakukan dua hal. Nomor satu, aku mengumpulkan semua informasi Harvey dan meneruskannya ke salah satu dari 6 pedang suci, Akio Yashiro sendiri. Nomor 2, aku mengirim Master Fatal kembali ke India. Mata Alice berbinar mendengar kata-kata Cheryl. Akio Yashiro, penguasa Sin dan Wei. Keluarga Thompson berhubungan dekat dengan Islander, itulah sebabnya dia mengetahui karakter legendaris seperti Akio. Dikatakan bahwa dia adalah karakter yang menakutkan di Island Nation. Dia mampu mengalahkan setiap musuhnya hanya dengan satu tebasan. Jika dia tidak mengasingkan diri untuk mencapai tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, dia pasti sudah tak terkalahkan. Sederhananya, Akio adalah pria yang menakutkan dan kuat. Itu benar. Itu dia. Kata Cheryl, wajahnya tanpa emosi. Aku memberitahunya bahwa murid terakhirnya, Sakura, mati di tangan Harvey. Semua benteng Sin dan Wei di negara Ha juga runtuh karena Harvey. Mengingat kepribadiannya, aku yakin dia pasti akan berusaha keras untuk berurusan dengan Harvey secepat mungkin. Bagus. Sangat bagus. Alice merasa lega. Jadi, bagaimana dengan orang India itu? Master Fatal adalah salah satu murid terhebat dari Biksu Iblis, yang juga salah satu dari 3 Biksu Agung. Jika Biksu Iblis mengetahui bahwa muridnya yang bepergian dilumpuhkan oleh seorang pria dari negara Ha, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Aku mengerti. Itu luar biasa. Hal lain. Aku akan menelepon Tuan Muda Thompson sendiri. Kita harus bisa mendapatkan bantuannya segera. Bab 2202. Sementara Alice dan Cheryl merencanakan balas dendam mereka, Harvey meminta Aiden membereskan kekacauan itu. Harvey menuju Rumah Sakit Internasional Mordu, yang berada di dekat bandara. Dia duduk di bangku di lorong, matanya menyipit ke ruang gawat darurat tidak jauh darinya. Dia diam-diam menunggu hasil dari 3 orang. Racun di dalam Mandy dan Cynthia sudah hilang, tapi tubuh mereka masih sangat lemah. Mereka perlu dirawat di rumah sakit lebih lama untuk observasi yang lebih menyeluruh.
Kait tidak terluka parah, tapi dia sangat shock setelah dia hampir tenggelam. Dia juga perlu tinggal untuk saat ini juga. Syukurlah Justin setidaknya cukup pintar untuk mengirim Kait ke rumah sakit Edward. Jika tidak, Harvey akan sakit kepala lagi. Harvey tidak terlalu khawatir karena Oscar bertanggung jawab atas operasi mereka. Namun, dia cukup terkesima setelah semua yang terjadi pada hari yang sama. Jika Harvey tidak sepenuhnya siap, dia akan dikalahkan sepenuhnya oleh Hector. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Mandy dan Cynthia berakhir di rumah sakit? Simon, Lillian, dan beberapa orang lainnya mendapat kabar sekitar pukul 9 malam itu. Bukankah para suster baik-baik saja ketika kita pergi? Mengapa mereka berdua berada di ruang gawat darurat sekarang? Lillian mondar-mandir di pintu masuk ruang gawat darurat, panik dan panik. Dua perawat menyuruhnya pergi. Marah, dia meraih kerah baju Harvey dengan tatapan sedih. Lagi pula, Mandy adalah sapi perah Lillian. Dia mengandalkan Mandy untuk hidup sejahtera. Ketika dia mengetahui bahwa hal buruk telah terjadi pada Mandy, dia ingin mencekik Harvey sampai mati lebih dari apapun. Di matanya, Harvey hanyalah kotoran yang tidak berguna. Seseorang mencoba membunuhku. Mandy dan Cynthia terseret ke dalam masalah ini dan diracuni, tapi mereka baik-baik saja sekarang. Mereka hanya perlu tamparan. Tidak dapat menahan amarahnya lagi, Lillian menamparkan wajah Harvey. Kau keparat. Dia berteriak dengan amarah yang tak terkendali. Kau hanya bajingan sialan, Harvey. Dua putriku terus berakhir di rumah sakit karena kau. Kau kutukan. Dan beraninya kau membuat keributan besar di kencan putriku. Dia diracuni segera setelah kau selesai membuat masalah. Dan sekarang, kau memberitahuku bahwa seseorang mencoba membunuhmu. Bagaimana kau tidak mati kalau begitu? Kenapa putriku yang terbaring di ruang gawat darurat? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku curiga kaulah yang meracuni putriku karena kau takut dia tidak menginginkanmu. Itu sebabnya kau datang dengan kebohongan. Kau tidak ingin keluarga mengusirmu. Kudengar kau juga memamerkan nama keluarga Jin di hotel keluarga Thompson. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu, Harvey? Kenapa aku tidak bisa melihat bahwa kau adalah orang seperti itu sebelumnya? Aku menyesal bahkan memilih menantu sepertimu. Lillian gemetar karena marah. Dia belum bisa pamer menggunakan nama keluarga Jin. Tapi menantu yang penuh kebencian ini sudah menggunakan nama Jin untuk melecehkan orang sesuka hatinya. Tidak heran dia menjalani kehidupan yang begitu baik. Dia hanya menggunakan nama keluarga Jin untuk keinginannya. Lillian mengingat 300 juta dolar yang telah hilang darinya, dan tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk pingsan di tempat. Namun, dia menghentikan dirinya tepat waktu. Hal lain. Kau harus memberiku penjelasan atas apa yang kau lakukan selama kencan Mandy. Jika Tuan Muda Thompson memutuskan untuk membatalkan pernikahan karena kau telah membuatnya marah, habislah kau. Aku akan mencekikmu sampai mati. Bab 2203. Di mata Lillian, Hector pergi karena Harvey menamparkan pria itu. Temperamen dan kemurahan hati Tuan Muda cukup terlihat ketika dia pergi begitu saja daripada marah dan mengejar Harvey. Di saat yang sama, dia juga menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga Jin. Tapi kotoran ini, Harvey, menemukan alasan untuk membahayakan kedua putri Lillian. Dia kemudian menggunakan nama keluarga Jin untuk pamer. Orang-orang seperti dia seharusnya mati saja. Mata berapi-api Lillian menatap Harvey saat kebencian yang baru ditemukan memenuhi tubuhnya. Jika tatapan bisa membunuh, Harvey pasti sudah mati ribuan kali. Simon melirik Harvey, wajahnya gelap seperti malam. Dia juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri dan hanya mengerutkan kening karena jijik. Harvey mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya ke arah Lillian. Namun, dia tidak punya niat untuk melawan. Apakah kamu tahu siapa yang memberi racun? Apakah kamu mengerti mengapa aku pergi ke Hotel Potole untuk meminta penjelasan? Apakah kamu bahkan menyadari siapa sebenarnya di balik semua ini? Lillian menamparkan Harvey dalam sekejap. Kenapa aku harus peduli?
Dia memekik. Kau tidak punya bukti. Siapa yang tahu jika kau mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Menurutku, kau harus bertanggung jawab dan meninggalkan keluarga Jin sekarang juga. Lilian mengeluarkan surat cerai yang telah dia siapkan beberapa waktu lalu dan melemparkannya ke Harvey. Sekarang tanda tangani. Perintahnya dengan dingin. Harvey mengambil kertas-kertas itu. Dia tidak memberi mereka pandangan sekilas dan mencabik-cabiknya tanpa sedikit pun keraguan. Hector adalah orang di balik semua ini. Harvey mendesis, nadanya sedingin es. Menantumu tersayang. Mustahil. Lucy, yang duduk di belakang Lilian, melompat-lompat marah mendengar kata-kata Harvey. Dia menunjuk Harvey dengan amarah yang tak terkendali. Setidaknya gunakan kepalamu jika kau mencoba mengalihkan kesalahan, Harvey York. Menurutmu siapa tuan muda Thompson itu? Kau tidak bisa begitu saja memfitnahnya seperti itu. Karena kaulah yang menyeret Mandy ke dalam kekacauan ini, kau harus bertanggung jawab. Bisakah kau menanggung konsekuensi memfitnah tuan muda Thompson seperti itu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tuan muda Thompson bukan hanya salah satu dari 4 tuan muda Wolsing, tapi dia juga panutan seluruh negeri. Dia menyumbangkan ratusan dan jutaan dolar untuk amal setiap tahun, supaya kemiskinan di negara H berkurang. Pria seperti dia harus menjadi contoh utama tentang bagaimana seharusnya setiap orang. Beraninya kau memfitnah seseorang yang dermawan seperti dia. Apakah kau tidak malu? Lucy menembaki hinaan demi hinaan pada Harvey dengan marah. Setelah menerima keuntungan dari Hector, dia dengan cepat berpindah pihak. Sepanjang hari, dia terus mengoceh tentang kehebatan Hector. Wajar baginya untuk memanjakan Hector dan menginjak-injak Harvey. Kenapa kamu tidak menelepon Hector saja dan bertanya apakah dia punya orang lain untuk menggantikannya? Harvey menantang. Selain itu, mengapa dia lari kembali ke Wolsing jika dia tidak bersalah? Dia hanya takut tidak ada orang di Mordu yang bisa melindunginya begitu dia terungkap. Lilian dan Simon membeku, mata mereka tiba-tiba berbinar penuh pengertian. Mereka tidak dapat memastikan apakah Harvey benar, tetapi satu hal yang pasti, jika Hector tidak menyembunyikan apapun, mengapa dia kembali ke Wolsing begitu cepat? Pada titik ini, dia hanya memberikan dirinya sendiri. Bab 2204. Melihat Lilian dan Simon sedikit tertekan, Lucy menggertakkan giginya dan menunjuk Harvey sekali lagi. Lagi pula, kapan kau melihat Tuan Muda Thompson meninggalkan Mordu? Selain itu, bahkan jika Tuan Muda Thompson yang memberi perintah, dia hanya melakukannya karena kau. Kalau bukan karena kau merusak kencan dan menamparnya, mengapa dia melakukan hal seperti itu sejak awal? Tidak peduli apa, kau harus mengambil semua tanggung jawab. Pergi sekarang juga. Langsung. Jaga Mandy dan Cynthia dengan baik. Aku mohon padamu. Tanda tangani surat cerai dan tinggalkan Mandy sendirian, oke? Lucy mengeluarkan surat cerai lagi dan melemparkannya ke depan Harvey. Secara alami, dia dan Lilian sudah menyiapkan banyak salinan. Mereka tidak takut Harvey merobek kertas itu. Lilian, yang tampak sedikit lebih tenang dari sebelumnya, kembali sadar. Dia bangkit dan menatap Harvey dengan marah. Tepat. Lucy benar. Tidak peduli apa, itu semua salahmu. Pergi dari sini. Kau juga tidak diizinkan masuk ke villa nomor 1. Jangan berani-berani mencoba untuk menghisap Mandy hanya karena dia ditunjuk sebagai kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin. Kau menantu yang serakah. Sialan kau. Harvey menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling lorong yang bising. Beberapa perawat melirik dari waktu ke waktu, khawatir. Mereka ingin menghentikan pertengkaran, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Harvey menghela nafas sebelum menoleh ke Simon. Ayah mertua, aku akan keluar untuk saat ini. Tolong jaga Mandy dan Cynthia. Aku telah menugaskan beberapa anak buahku untuk berada di sekitar sini. Hubungi saja aku jika kamu mendapat masalah. Harvey ingin berhenti berdebat agar perlakuan Mandy dan Cynthia tidak terpengaruh. Simon, tidak seperti kedua wanita itu, masih relatif tenang. Jangan khawatir. Aku akan merawat anak perempuanku.
kata Simon setelah merenung sejenak. Kamu bisa pergi. Simon tenggelam dalam pikirannya saat mengantar Harvey ke pintu keluar rumah sakit. Dia ragu-ragu sejenak, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara. Harvey, aku tidak yakin apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Tapi Hector Thompson adalah salah satu dari 4 tuan muda Walsing. Jika semua yang kamu katakan itu benar, dia tidak akan berhenti sampai kamu mati. Seorang tuan muda dari Walsing tidak akan menelan harga dirinya dengan mudah. Harvey membeku. Dia tidak pernah berharap Simon, dari semua orang, berbicara seperti ini. Bagi Harvey, Simon selalu menjadi pria pengecut yang tidak punya nyali untuk berbicara menentang kakek Zimmer bahkan ketika dia dianiaya. Namun, untuk pria pengecut mengatakan sesuatu seperti ini. Harvey mengerutkan kening sebelum menuju ke rumah sakit Edward. Setengah jam kemudian, di rumah sakit Edward, Tyson, George, dan anak buahnya yang datang dari Buckwood ditugaskan untuk tinggal bersama Mandy. Di sisi lain, murid-murid Rachel, Aiden, dan Longman Mordu berkumpul di rumah sakit Edward untuk menjaga Kate. Bagaimanapun, Kate adalah putri Justin. Wajar jika mereka berkunjung karena Kate dalam masalah. Mereka mengira Harvey akan ikut juga, jadi mereka dengan sabar menunggunya. Ketika Rachel, Aiden, dan murid-murid Longman melihat Harvey memasuki kamar orang sakit, mereka semua berdiri dengan hormat. Justin berdiri juga, ekspresi aneh di wajahnya. Dia takut sekaligus menghormati Harvey. Dia tahu hubungan antara Kate dan Harvey agak berlumpur tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Bab 2205. Pemimpin cabang, bagaimana kabar istrimu? Apakah dia baik-baik saja? Apakah ada luka? Tidak ada yang terlalu bermasalah. Dengan senior Armstrong di sana, itu tidak akan menjadi masalah. Jawab Harvey dengan tenang. Mengenai Kate, aku khawatir senior Armstrong tidak bisa berada di sini untuk saat ini. Tolong jaga dia untuk saat ini, wakil pemimpin cabang. Justin berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Awalnya, dia khawatir putrinya bahkan tidak mendapat tempat di hati Harvey dan hanya mainan. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, Justin merasa lega. Bang! Tepat saat semua orang sibuk berbicara, pintu kamar sakit tiba-tiba ditendang terbuka. Puluhan pria berseragam menyerbu masuk. Niat membunuh mereka padat dan tebal di udara. Justin dan yang lainnya membeku, terintimidasi. Wajah orang-orang ini dingin, dan mereka tampak siap membunuh. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang tajam bisa terdengar dari jauh. Beberapa pria berseragam militer masuk. Pria yang memimpin mereka tinggi dan tampan dan terlihat sangat mirip dengan Hector. Bawahan yang mengelilinginya tampak muda dan bugar, tetapi pangkat mereka di dalam militer sangat luar biasa. Harvey memandang kelompok baru ini dengan mata menyipit, tidak senang. Pasukan militer Mordu. Yang mana dari kalian adalah Harvey York? Pria yang memimpin kelompok itu menyentuh topi di kepalanya saat dia mengamati sekelilingnya dengan pandangan menghina, sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Sebelumnya, Kedutaan Island Nation mengirimkan beberapa dokumen dan video. Seorang tamu asing, Sakura Miyamoto, terlihat tenggelam dalam rekaman tersebut. Kedutaan Island Nation sekarang menuntut Mordu untuk penjelasan. Karena ini adalah situasi yang mengerikan dan kasusnya sangat rumit, insiden ini sekarang akan berlanjut di bawah prosedur khusus. Pemerintah tidak bisa mengintervensi. Dragon Cell, Dragon Palace, Longman, dan asosiasi lainnya juga tidak akan bisa ikut campur. Hanya kekuatan militer kita yang memiliki wewenang untuk menghadapi situasi ini. Harvey York. Aku akan membawamu kembali ke pasukan militer Mordu. Ketika kami selesai dengan penyelidikan, kamu akan diadili menurut hukum. Kamu mempunyai hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang kamu katakan dapat digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Apakah ada masalah? Pemimpin menunjuk Harvey. Jika kamu tidak memiliki pertanyaan, silakan segera bergabung dengan kami. Secara alami, ini adalah salah satu rencana cadangan Hector.
Dia tahu bahwa Dragon Palace, Dragon Cell, dan kelompok serupa lainnya tidak akan dapat menyentuh Harvey. Ada juga fakta bahwa Benjamin Ling, komandan pertama Mordu, juga berdiri di samping Harvey. Jadi, Hector tidak berhenti dan memobilisasi kekuatannya dalam kekuatan militer. Lagi pula, kekuatan militer lokal tidak diatur oleh pemerintah. Mereka menjawab langsung ke Istana Kekaisaran. Selama Hector dapat memobilisasi militer, Harvey tamat, terlepas dari identitasnya. Pemimpin itu menatap lurus ke mata Harvey, wajahnya yang tampan sedingin es. Orang ini pasti memiliki keinginan mati. Dia menghentikan sumber pendapatan Tuan Muda Thompson, dan kemudian menghancurkan bisnis Tuan Muda saat mencoba mencuri wanitanya. Orang ini hanya mencoba membuat dirinya terbunuh. Harvey melambaikan tangannya untuk menghentikan Justin dan yang lainnya melangkah maju. Dia mengamati papan nama di dada pria itu dengan mata menyipit. Tegan Bauer, kata Harvey. Ketika para murid Longman mendengar nama ini, ketakutan mereka muncul dengan kekuatan penuh. Keluarga Bauer sangat legendaris. Samuel Bauer, penguasa Longman, berasal dari keluarga yang sama. Bab 2206. Mata yang bagus. Tegan terus menatap Harvey, wajahnya dipenuhi dengan kebenaran yang arogan. Karena kau tahu aku dari keluarga Bauer, aku yakin kau bisa menebak identitasku. Aku adalah wakil komandan Steel Arm Camp Mordu. Aku tidak peduli siapa kau, tetapi sebaiknya kau tidak pamer di depanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menarik senjataku melawanmu. Bagaimana kau bisa menjadi tidak masuk akal begini? Harvey berkata dengan tenang, menatap Tegan dan militer di belakangnya. Militer berusaha melibatkan diri dengan urusan sipil. Kau akan menggertak warga sipil hanya untuk mendukung pangeran dan tuan mudamu yang tersayang. Geram Tegan. Tatapan lurus tidak meninggalkan wajahnya. Berhentilah menyemburkan omong kosong, Harvey York. Kau harus tahu bahwa Steel Arm Camp dianggap sebagai salah satu dari 9 kekuatan militer teratas di negara H. Komandanku adalah Philip Steele. Dia adalah dewa perang Mordu teratas dalam kekuatan militer, Iron Golem. Jika kau melawanku, kau melawan Steel Arm Camp. Itu berarti kau akan melawan Iron Golem. Pikirkan konsekuensinya. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang dan melaporkannya nanti, tidak ada hal buruk yang akan terjadi padaku. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Ada beberapa orang di belakang Tegan yang mengenakan pakaian adat. Mereka memelototi Harvey dengan mata penuh penghinaan. Benar-benar tidak ada yang berani bertarung melawan salah satu dari 4 Tuan Muda Wolsing, Tuan Muda Thompson. Tidakkah dia mengerti betapa kuat dan berpengaruhnya Tuan Muda itu? Dia bisa berurusan dengan siapapun ini hanya dengan satu panggilan telepon. Bagaimana orang bodoh ini masih tidak menyadari bahwa dia sama sekali tidak berguna dibandingkan dengan Tuan Muda Thompson? Menyedihkan. Tegan maju selangkah, hendak memukul wajah Harvey. Aiden menyadari hal ini dan tanpa sadar melangkah keluar untuk melindungi Harvey. Apa kau tahu identitas asli Tuan York, Tegan? Tidak bisakah kau setidaknya? Bang! Tegan segera mencabut senjatanya dan menembak kaki kanan Aiden tanpa berkedip. Aiden tersandung ke belakang, gemetar kesakitan. Darah menyembur keluar dari kaki kanannya, dan dia berusaha mati-matian untuk berdiri tegak. Kerumunan itu mati diam. Semua orang menyaksikan semuanya dengan mata bingung, kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Tak satu pun dari mereka membayangkan Tegan akan menembak sesuka hatinya meski berada di tempat ramai seperti rumah sakit Edward. Rahel melangkah maju, marah. Tegan Bauer. Jika kau terus mengabaikan hukum, pemimpin cabangku akan. Bang! Tegan mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya sekali lagi. Tiba-tiba, darah menyembur kemana-mana. Rahel terhuyung mundur beberapa langkah. Seandainya bukan karena Justin mendukungnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Melihat murid-murid Longman hendak mengambil tindakan, para prajurit Steel Arm Camp mengeluarkan senjata api mereka dan mengarahkannya ke kepala para murid.
Mereka tidak akan ragu untuk menarik pelatuknya jika ada yang bergerak 1 inci pun. Bahkan Kait, yang tidak sadarkan diri, memiliki senjata api yang diarahkan tepat ke kepalanya. Ketika Harvey melihat ini, matanya bersinar dengan sedikit amarah. Cukup. Jangan sembrono, kata Harvey pelan. Dia menyadari sesuatu. Pria seperti Tigan tidak perlu mematuhi hukum, yakin bahwa latar belakang dan dukungannya akan melindungi mereka. Dia bisa bertindak sesuka hatinya. Tuan muda dari Wolsing ini pasti memiliki tujuan yang sama. Jika Harvey kehilangan ketenangannya dan bawahannya menjadi terlalu panas dalam keadaan seperti ini, Harvey mungkin akan tertembak. Para pria berpakaian tradisional di belakang Tigan memandang Harvey dan bawahannya dengan tatapan mengejek. Tigan bersandar dan menoleh ke Harvey, tidak terkesan. Bawa dia pergi. Perintah Tigan. Bunuh siapa saja yang mencoba melawan. Bab 2207. 4 pria berseragam mendekati Harvey, dengan senjata api di tangan. Dari jauh, beberapa penembak jitu mengarahkan senapan mereka ke kepala Harvey, siap menembak kapan saja. Tigan menyipitkan matanya karena puas. Sambil menyeringai, dia kemudian memutar nomor. Sister Alice, aku melakukan apa yang kamu minta. Apakah kamu ingin datang untuk melihat sendiri? Aku yakin melihat bajingan arogan yang dipermalukan akan menghiburmu setidaknya untuk beberapa hari. Baik. Aku akan segera ke sana. Tawa renyah terdengar dari telepon. Tak lama, Alice dan Cheryl melangkah ke bangsal rumah sakit dengan senyum cerah. Keduanya mengenakan gaun pendek Givenchy yang menonjolkan lekuk tubuh mereka. Ketika keduanya melihat Harvey berubah menjadi tahanan setelah bertindak begitu angkuh di Hotel Potole, kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak persiapan sebelum mereka dapat menghancurkan Harvey untuk selamanya. Namun, balas dendam datang begitu cepat. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Thompson sudah merencanakan segalanya. Jadi bagaimana jika Harvey pandai berkelahi? Jadi bagaimana jika dia kuat? Jadi bagaimana jika pengaruhnya tidak mengenal batas? Di depan kekuatan militer negara, tidak ada yang berarti apa-apa. Mereka hanyalah kotoran. Rahel dan yang lainnya menggertakkan gigi, sangat marah. Siapapun yang memiliki mata bekerja dapat mengetahui bahwa Tigan mengejar Harvey. Pemimpin cabang Longman Mordu benar-benar tidak dihargai. Ini tidak bisa diterima. Sayangnya, keluarga Tigan sama dengan Tuan Longman. Sementara yang lain mungkin takut pada Longman, tidak demikian halnya dengan Tigan. Rencana Hector sederhana, dia ingin skakmat Harvey. Dia mampu memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya dari musuhnya. Tuan muda dari Wolsing ini cukup cakap, licik, dan kuat. Dia juga cukup tenang untuk melakukan gerakan mematikan melawan Harvey secara berurutan. Harvey melambaikan tangannya untuk menghentikan Rahel dan murid Longman lainnya mengambil tindakan apapun. Karena Tigan berani mengungkapkan nama, Steel Arm Camp, dia secara alami cukup yakin akan peluangnya untuk berhasil. Jika perkelahian pecah, murid Longman yang tidak bersenjata pasti akan terluka. Aku selalu berpikir bahwa Hector, pria yang bergelar salah satu dari 4 tuan muda Wolsing, akan memiliki strategi yang jelas. Harvey melangkah maju, tanpa emosi. Senjata api hitam pekat tidak ada artinya di matanya. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan dia. Berpikiran sempit, pendendam, membuat keributan dari hal-hal terkecil. Rencananya cukup biasa-biasa saja, sejujurnya. Kau keparat. Beraninya kau. Cherry. Sangat marah, dia mulai melompat-lompat seperti wanita gila. Tuan Muda Thompson bukanlah seseorang yang begitu mudah dihina, Harvey York. Dia bisa menghancurkanmu hanya dengan 1 jari. Apa hak orang sepertimu untuk menantangnya? Tigan terkekeh. Dia menyalakan cerutu panjang dan tipis tanpa mempedulikan dunia, meski berada di rumah sakit. Dia menarik napas panjang sebelum mengembuskan asap ke wajah Harvey. Sekarang, Cheryl. Apa gunanya berdebat dengan siapapun ini? Bawa dia kembali ke markas. Kita akan mengobrol sebentar. Tidak perlu terburu-buru, Brother Tigan.
Ada orang lain yang menunggu untuk menonton pertunjukan. Cheryl mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Harvey memperhatikan mereka dengan sedikit minat, lalu mengeluarkan ponselnya juga untuk mengirim pesan. Tegan dan yang lainnya melihat apa yang dilakukan Harvey, dan rasa jijik di mata mereka bertambah 10 kali lipat. Seluruh Steel Arm Camp ada di sini. Siapa yang berani menentang Philip Steele sendiri? Dewa Perang Sejati. Bab 2208. Setelah kira-kira 10 menit, suara sepatu hak tinggi terdengar di luar bangsal. Seorang wanita berjas hitam masuk ke dalam, wajahnya galak. Dia tampak anggun dan canggih, tetapi aura berbeda dari seorang Islander bisa dirasakan darinya. Wanita ini tidak lain adalah Ishikawa Yukiko, perwakilan kedutaan Island Nation. Dia memasang ekspresi sedingin es. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya saat dia mengamati bangsal. Tentu saja, Yukiko bahkan tidak mau menginjakkan kaki di tempat kecil seperti rumah sakit Edward jika dia tidak perlu. Tegan tersenyum setelah melihat Yukiko. Perwakilan Ishikawa. Alice dan Cheryl keduanya bergegas maju. Sister Ishikawa. Kamu di sini. Yukiko mengabaikan kekacauan yang ada. Dia menggunakan pandangan lurus dan menuntut dengan angkuh. Nona Xavier, Nona Thompson. Apakah kalian memanggilku ke sini untuk memberitahuku bahwa kalian telah menangkap pembunuh tamu bangsawan kita dari Island Nation? Charlie tersenyum tipis. Itu orang yang melakukannya, Sister Ishikawa. Itu dia. Dia tidak hanya membunuh Sister Miyamoto, tetapi dia juga pergi dan memprovokasi Tuan Muda Thompson. Brother Tegan mengendalikannya sekarang. Apakah kamu tidak khawatir? Kami akan memberikan pernyataan yang adil kepada Island Nation untuk semua yang terjadi. Tegan sedikit mengernyit. Cheryl benar-benar idiot. Apakah dia bahkan berpikir sebelum berbicara? Jika seseorang menyelinap di depan seorang Islander, Hector akan mendapat masalah. Hector mungkin tidak peduli, tetapi antek-anteknya harus memperhatikan bahkan kesalahan terkecil sekalipun. Jadi, Tegan harus memotong pembicaraan. Harvey dicurigai membahayakan keamanan nasional. Setelah aku membawanya kembali untuk penyelidikan, semua orang akan menerima pernyataan yang adil. Perwakilan Ishikawa, tidak pantas bagimu untuk berada di sini. Tegan kemudian melirik Cheryl, matanya membawa kebencian. Dia bahkan tidak berpikir ketika dia melakukan sesuatu. Tidakkah dia menyadari bahwa akan ada lebih banyak masalah jika Islander terlibat dalam urusan Steel Arm Camp? Yukiko mendapat kabar bahwa Akio akan segera tiba di Mordu. Dia juga tahu bahwa Harvey adalah orang yang sulit dihadapi. Tapi menjadi perwakilan kedutaan Island Nation sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Menilai dari situasi di hadapannya, bersama dengan Cheryl melakukan segalanya untuk menjilatnya. Dia mampu memahami seluruh situasi yang ada. Tindakan Harvey telah membuat marah Hector. Itulah mengapa Tegan, salah satu bidak Hector lainnya, dimobilisasi. Tegan memiliki latar belakang yang luar biasa dari keluarga Bauer dan dukungan dari Steel Arm Camp. Dia berpengaruh, dia memiliki latar belakang, dan dia memiliki sumber daya. Sederhananya, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan Harvey. Yukiko sudah bisa melihat gambaran lengkapnya. Komandan Bauer, aku tidak punya permintaan lain. Tatapan Yukiko sekarang membawa sedikit geli. Aku hanya berharap kamu mengirim Harvey York ke kedutaan Island Nation setelah kamu selesai menyelidiki kejahatannya. Kami akan menginterogasinya kembali ke negara kami, dan memberikan pernyataan yang adil kepada prajurit pemberani kami yang telah dikorbankan. Rahel dan longman lainnya, yang berdiri di belakang Harvey, tersentak mendengar kata-kata Yukiko. Penampilan seorang Islander telah memperumit situasi lebih dari yang seharusnya. Yukiko menyipitkan matanya saat dia menilai Harvey. Kemudian dia berkata dengan tenang. Tentu saja, jika Tuan York bersedia menerima satu-satunya syaratku, Island Nation akan membiarkanmu lolos. Bab 2209. Harvey York melirik wanita Islander ini dengan penuh minat. Dia ingin tahu apa lagi yang diinginkan Islander itu darinya.
Ishikawa Yukiko mengangkat wajah cantiknya dengan ekspresi ingin membunuh Harvey. Dia berkata, selama kau memindahkan posisi pemimpin cabang Longman Mordu kepada Master dari Island Nation, kami tidak akan lagi meminta pertanggungjawabanmu. Aku bahkan bisa menelepon, meminta belas kasihan Tuan Muda Thompson, dan memintanya melepaskanmu. Bagaimana? Wajah Rahel Hardy dan yang lainnya langsung berubah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak pernah berharap Islander menjadi seambisius itu. Mereka ingin mengambil alih cabang Longman Mordu. Terus terang, mereka ingin mengendalikan semua kekuatan jalanan Mordu, untuk membuka gerbang Tenggara Negara Besar H. Singkatnya, Islander tidak akan pernah mati. Tegan Bauer juga sedikit mengernyit. Meskipun dia dan Hector Thompson adalah teman baik, orang-orang di militer secara alami rentan terhadap hal-hal tertentu. Dia langsung menyipitkan mata ke arah Harvey setelah mendengar permintaan Ishikawa Yukiko. Benar saja, Tegan mengetahui identitas Harvey sebagai pemimpin cabang. Namun, menurutnya, ini hanyalah pemberian dari keluarga Bauer kepadanya. Dia tidak yakin apakah Harvey, sang dermawan, akan mengungkapkan identitasnya untuk bertahan hidup. Ini benar-benar menggelitik minatnya. Alice Thompson dan Cheryl Xavier menunjukkan ekspresi bangga dan mengejek ketika mereka mendengar permintaan Ishikawa Yukiko. Tidak hanya dia ingin membunuhnya dengan melakukan ini, tapi dia juga ingin menghancurkan jiwanya. Yang terpenting, jika Harvey menyerahkan posisi pemimpin cabang, maka dia sama saja sudah mati. Harus memegang posisi pemimpin cabang, Hector bisa menanganinya, tapi dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Namun, tanpa identitas sebagai pemimpin cabang, semudah membunuh semut jika Hector ingin membunuh Harvey. Jadi, semua orang menyipitkan mata ke arah Harvey, menunggu tanggapannya. Harvey memandang Yukiko dengan setengah tersenyum. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kau perwakilan Ishikawa, kan? Aku dapat menyetujui kondisimu, tetapi posisiku ini sangat berharga, dan kau harus menemukan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Ada sedikit rasa jijik di mata Tegan ketika dia mendengar kata-kata Harvey. Cheryl dan Alice membencinya. Bahkan Rahel dan Aiden Bauer terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey memiliki ide untuk melepaskan posisi cabang yang mengarah ke Islander. Sementara itu, semua murid Longman itu sedih dan marah, merasa bahwa mereka jatuh ke tangan yang salah. Itu mudah. Selama Tuan Muda York mau bekerja sama, kami dapat mengabulkan permintaan apapun di sini. Kata Ishikawa Yukiko sambil tersenyum dan dengan sengaja menunjukkan pahanya yang ramping dengan tatapan menggoda. Jika dia bisa mengambil alih posisi pemimpin cabang Longman Mordu, dan membiarkan Islander memilikinya, dia akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Untuk ini, Ishikawa Yukiko merasa bahwa dia dapat melakukan apapun dengan kekuatannya, bahkan jika itu berarti membayar dengan tubuhnya. Harvey tersenyum ringan dan berkata, Nona Ishikawa, kau memang orang yang lugas. Kalau begitu aku akan menyatakan permintaanku. Nona Ishikawa harus tahu bahwa posisi pemimpin cabang memiliki status yang tinggi dan sangat penting. Itu bahkan mewakili suara jalanan Mordu dan bisa disebut Raja Jalanan. Jadi, jika kau menginginkan posisi ini, kau harus memberiku posisi yang setara. Misalnya, biarkan Kaisar Island Nation mundur dari posisinya, dan aku akan menggantikannya. Aku pasti akan setuju. Bab 2210. Posisi Kaisar Island Nation. Seluruh penonton kesurupan setelah mendengar kalimat ini. Island Nation adalah monarki. Tidak hanya Kaisar Island Nation pemimpin spiritual, tetapi dia juga secara substansial adalah otoritas tertinggi. Harvey York meminta Ishikawa Yukiko untuk memberinya posisi Kaisar Island Nation dengan imbalan posisi pemimpin cabang Longman Mordu. Ini bukan hanya lelucon. Itu lebih seperti menginjak-injak martabat Island Nation. Dasar bajingan. Cheryl Xavier adalah orang pertama yang marah. Dia menunjuk ke hidung Harvey dan berkata dengan dingin. York, apakah kau tahu betapa mulianya Kaisar Island Nation? Beraninya kau menghinanya. Harvey melirik Cheryl dengan setengah tersenyum dan berkata.
Tidak peduli seberapa mulianya Kaisar Island Nation, itu bukan urusanku. Aku orang Cina. Menurutku, aku rugi jika menukar posisiku dengan posisi Kaisar Island Nation. Mengapa? Islander bahkan tidak menyebutkan apapun, tetapi kau, Cheryl, tentu saja mengatakan banyak omong kosong. Mungkinkah kau berhasil mendapatkan kartu hijau Island Nation tanpa memberitahu Nenek Xavier? Atau apakah kau menjadi Islander secara subjektif? Apakah kau tidak takut akan membuat marah Nenek Xavier? Keluarga Xavier awalnya menempati peringkat terbawah di antara 10 keluarga teratas. Sekarang, ada orang bodoh sepertimu di keluarga. Aku khawatir keluarga Xavier akan segera keluar dari 10 besar. Kau, bajingan. Cheryl gemetar karena marah dan mendesaknya untuk maju dan menamparkan Harvey. Harvey, apakah kau bercanda? Ishikawa Yukiko relatif tenang. Meskipun dadanya terus naik turun, dia masih mengunci pandangannya pada Harvey saat ini dan berkata dengan dingin. Apakah kau tahu situasimu? Jika kau ingin menjadi bangsawan baru di Island Nation, aku masih bisa menjanjikanmu. Tapi kau hanya akan menjadi baronet paling banyak. Tetapi jika kau menginginkan sesuatu yang lain, itu hanya angan-anganmu, dan itu benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, apakah kau tidak tahu seberapa besar kejahatan yang kau lakukan sendiri? Atas dasar itu, kau bahkan menyinggung Tuan Muda Thompson. Jika aku tidak memohon pengampunan, maka kau sudah mati. Gelar kecilmu juga akan hilang. Keluargamu mungkin juga terlibat. York, kau sudah mencapai titik ini, dan kau masih bertingkah sok denganku di sini. Tidakkah menurutmu itu konyol? Ishikawa menyendiri, dan dia terlihat dingin. Aku memaparkan kondisiku di sini. Kau dapat memutuskan apakah kau setuju atau tidak. Ishikawa Yukiko merasa puas saat ini. Dia percaya bahwa dia, yang bisa memutuskan hidup dan mati Harvey, pasti bisa membuatnya menundukkan kepalanya dalam situasi seperti itu. Dia bahkan bisa membuat Harvey berlutut dan memanggilnya sebagai nenek di saat kritis. Harvey melirik Ishikawa Yukiko dengan acuh tak acuh dan berkata, kembalilah dan beritahu Kaisar Island Nation untuk datang dan berlutut di depanku selama 1 hari penuh. Hanya dengan begitu aku akan melupakan masalah hari ini. Kau, arogan, bajingan. Ishikawa Yukiko memarahi. Dia tidak pernah berharap Harvey menjadi sombong ini. Kau pasti memiliki keinginan mati, dan kau tidak tahu betapa berharganya hidup. Harvey, aku akan memberimu waktu 3 menit sekarang. Setuju dengan syaratku, kalau tidak, Island Nation pasti akan meminta penjelasan dari negara besar H. Kami akan menjamin bahwa kau harus mati bagaimanapun caranya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak perlu 3 menit. Aku dapat memberitahumu sekarang. Aku menolak. Harvey, kau gugup. Bahkan jika Island Nation bersedia memberimu kesempatan, kau tidak menghargainya. Tegan Bauer mengacungkan jempol pada Harvey. Tapi ini juga setara dengan memotong garis hidup terakhirmu.